Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin Shaimat, sahabat PKS TV yang berbahagia, alhamdulillah sudah beberapa hari kita melaksanakan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita, qiyam, siang, dan yang lain-lain dari kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu kehidupan Ramadan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa memahami Ramadan seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tentu bulan Ramadan bukan bulan menyepi. Bulan Ramadan bukan bulan yang kosong tanpa aktivitas, baik aktivitas dunia sekalipun. Dalam hal ini tentu panduannya adalah kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah melaksanakan puasa di tahun kedua. Sebagaimana kita ketahui, ayat tentang puasa tadi atau yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 183 turun di bulan Sya'ban. Masuk tahun kedua itu bulan Sya'ban, turun ayat itu, maka di bulan Ramadan tahun itu kaum muslimin berpuasa. Kalau tahun kedua dan kemudian Rasulullah SAW meninggal di bulan Rabiul Awal tahun ke-11, maka Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan puasa 9 kali. Maka mari kita lihat bagaimana Rasulullah menjalankan puasa selama 9 kali. Dan hal ini alhamdulillah para ulama sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah mencatat sangat lengkap bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita bisa simpulkan bahwa kehidupan Rasulullah di bulan Ramadan selain memiliki prestasi ibadah, juga beliau memiliki prestasi dakwah dan perjuangan. Prestasi dalam dakwahnya dan dalam perjuangan Islamnya. Kenapa? Karena ada hikmah juga. Hikmahnya, salah satu hikmahnya bahwa Ramadan bukan termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan untuk berperang. Tapi Ramadan di luar itu. Oleh karenanya, mari di bulan ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan aktivitas. Pertama, kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa anna Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan. Terlebih-lebih kedermawanan itu meningkat di bulan Ramadan. Kenapa? Hina yalqa Jibril, ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril mendatangi Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Karena itu Rasulullah pun banyak bersedekah. Kalau Rasulullah banyak bersedekah, artinya Rasulullah banyak bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan banyak orang, bersedekah. Dakwah Rasulullah SAW sampai kepada mereka, sehingga secara ubudiyah Rasulullah dekat dengan Allah, dan secara sosial atau ijtimaiyah Rasulullah juga dekat dengan kaumnya, dekat dengan masyarakatnya. Kalau kita membaca sirah, selama 9 kali Rasulullah SAW melaksanakan Ramadan ini,
tercatat misalkan Ramadan yang pertama dialami oleh kaum muslimin adalah tahun kedua, situ terjadi suatu peristiwa besar namanya Perang Badar, yang pada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda. Pada perang itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Kemudian di bulan Ramadan yang ketiga terjadi satu peristiwa hadisul ifki, di sekitar 1 bulan lamanya peristiwa itu, ya. Dan hikmahnya apa? Terbongkarnya, ya, kedok kaum munafikin yang ada di Madinah, sehingga bisa diidentifikasi siapa-siapa mereka itu. Kemudian kita lihat juga di Ramadan yang kelima. Ramadan yang kelima ini Rasulullah SAW mengirimkan Zaid bin Harisah ke Ummul Qurfa dan mendapatkan kesuksesan yang besar. Kemudian para jamaah sekalian, di Ramadan yang ke-6 Rasulullah juga mengirimkan Sariyah Ghalib bin Abdullah dan mendapatkan juga kesuksesannya. Kemudian di Ramadan yang ke-7, ini adalah sangat luar biasa, Rasulullah melakukan penaklukan Mekah, Fathu Mekah. Jadi pusat kekufuran saat itu Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Itu adalah Ramadan yang ke-7 yang beliau alami. Kemudian di Ramadan yang ke-8 Rasulullah SAW kedatangan banyak orang dan masuk Islam. Jadi dakwah Rasulullah SAW menjadi subur ketika masuk bulan Ramadan, terjadi bulan Ramadan. Yang datang adalah raja-raja dari Himyar di tahun itu, atau di Ramadan yang ke-8 ini, yang datang adalah raja-raja Himyar, dan mereka menyatakan masuk Islam. Subhanallah, kalau rajanya masuk Islam, tentu rakyatnya insya Allah masuk juga semuanya. Dan yang penting juga bahwa di tahun itu tokoh kuat kaum munafikin meninggal dunia. Subhanallah, meninggal tidak dalam peperangan, tapi Allah yang ambil. Allah yang ambil. Kenapa? Karena kemunafikan adalah dalam jiwa. Allah yang tahu, maka Allah yang ambil. Baik, Fathu Mekah sudah dilakukan. Kemudian kaum munafikin gembongnya sudah Allah ambil. Ini adalah suatu kemenangan. Kemenangan dakwahnya, kemenangan perjuangannya. Baru di tahun ke-9 atau Ramadan yang ke-9 Rasulullah SAW mendapatkan banyak sekali delegasi, ya, delegasi yang menyatakan diri untuk masuk Islam. Sahabat PKS TV yang berbahagia, insya Allah kalau kita mengikuti pola itu, maka insya Allah sebenarnya rasa lapar dan haus itu bukan menjadi penghalang untuk kita. Dengan lapar dan haus saja kita masih bisa bekerja, melakukan aktivitas yang produktif untuk kebutuhan atau untuk keperluan dunia dan akhirat, dua-duanya. Dan Rasulullah sudah membuktikan ternyata itu berhasil. Berapa jauh mereka berjalan dari Madinah ke Badar? Berapa jauh mereka berjalan dari Madinah ke Mekah? Sangat jauh, ratusan kilometer. Tapi mereka sanggup melakukannya. Itu saja sebagai satu tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita dengan sisa waktu yang ada. Hadanallahu jami'an. Walaupun itu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.